melarikan diri dari kejaran ibu dan adik tirinya. Akibat akan dijodohkan dengan pria kaya di kampungnya, masuk ke mobil yang ada di depannya. Siapa sangka wanita itu akan bertemu dengan jodohnya. Tuan, bisakah kau membawaku pergi ke kota? Aku janji akan membayarmu lagi. Aku mohon Tuan tolong bantu dan selamatkan aku. Berhasil meloloskan diri dari kejaran orang tuanya, Mila akhirnya bisa melanjutkan hidup. Terima telepon dari sekretarisnya. Siapa sangka hari itu Andre akan dijodohkan. Ingin menenangkan diri makanya Andre pergi ke desa. Tanpa disadari, ternyata Andre justru malah menjemput jodohnya sendiri. Perjalanan yang cukup jauh membuat Mila akhirnya tertidur. Tak terasa akhirnya mereka sampai di kota. Andre pun terpaksa membangunkan Mila. Kita sudah sampai. Terima kasih Tuan, aku sampai ketiduran. Berjanji akan membayar Andre sesampainya di kota. Mila pun akhirnya menepati janjinya. Untuk pertama kalinya, Mila bertatapan dengan seorang tuan muda kaya raya yang tak lain adalah jodohnya sendiri. Tak ingin buat Mila kecewa, Andre pun terpaksa menerima uangnya. Ucapkan selamat tinggal. Andre hanya bisa diam sembari menjawabnya dengan senyuman. Tuan, mau sampai kapan kau kabur-kaburan terus? Ayolah, malam ini kita pergi ke klub. Baiklah, aku tunggu kamu di tempat biasa. Berhasil hubungi sahabatnya. Mila rupanya minta bantuan untuk dicarikan pekerjaan. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa ibumu sudah lelah menjodohkanmu? Baiklah, kalau begitu ikut aku. Rupanya sahabat Mila adalah pramuniaga di sebuah klub besar. Mila yang sangat polos, merasa jika pekerjaan ini terlalu membuatnya tidak nyaman. Jika kau ingin cepat kumpulkan uang banyak, kau tidak boleh malu-malu. Walau Mila tidak nyaman, tapi dia tetap melakukannya. Siapa sangka, ternyata klub di tempat Mila bekerja, rupanya adalah klub yang malam itu akan didatangi Andre. Berpapasan dengan Andre, sepertinya Mila tidak sadar jika malam itu dia akan bertemu kembali dengan Angga. Hai saudaraku, dari mana saja kau seharian ini? Nenek bilang kau sengaja matikan handphonemu seharian ini. Ajak Andre minum bersama beberapa gadis pilihan Vino. Sepertinya Vino memang punya tujuan tertentu untuk Andre. Melihat Andre dalam keadaan mabuk, sepertinya Mila tidak ingin Andre mengetahui jika dia bekerja di sana. Tuangkan minuman untuk para tamu di sana. Ayolah saudaraku, tambah lagi minumnya. Rupanya benar, Vino sudah dengan sengaja masukkan obat ke dalam minuman. Andre seperti orang tak sadarkan diri. Andre pun meminta Mila untuk menemaninya malam itu. Aku mau dia saja yang temani aku minum malam ini. Apa kau yakin mau dia saja yang menemanimu? Merasa seperti direndahkan. Akhirnya Mila pergi dan menemui sahabatnya Tia. Merasa obat sudah beraksi dan bekerja dengan baik, Vino pun ingin membawa Andre ke hotel yang ada di lantai atas. Temannya mencoba menguji tingkat kesadaran Andre dengan memanggil namanya. Hampir tak sadarkan diri, Vino pun bergegas membawa Andre pergi dari ruangan klub. Temui Tia yang sedang melayani tamu di ruang klub. Berpikir jika Tia sudah dilecehkan, Mila pun masuk dan ingin membantunya. Tak ingin ketahuan Mila, Tia pun mengenalkan pria itu sebagai bos mereka. Minta Tia untuk berikan minuman pada Mila. Sepertinya Tia punya niat yang buruk. Ayolah Mila, minum saja sedikit. Hargai orang yang sudah banyak membantumu. Dengan hugunya Mila pun menerima gelas itu. Tenang saja Tuan, aku yakin wanita ini masih lugu dan belum pernah disentuh oleh pria manapun. Melihat Tia berjalan terburu-buru, sepertinya Vino minta bantuan Tia untuk temukan Mila. Mengingat tadi Andre menginginkan Mila, berpikir jika Andre adalah bos besar, Tia pun coba ambil kesempatan. Siapa sangka dalam keadaan tak sadarkan diri, justru Mila masuk ke dalam kamar itu sendiri. Akhirnya pucuk dicinta ulam pun tiba. Kembalilah, aku sudah tidak membutuhkanmu. Kau boleh pergi. Kalau begitu, aku nak saja kau temani aku malam ini. Merasa iri pada Mila, Tia pun akhirnya merelakan melepas umpan besar. Sama-sama dalam suasana dan gairah yang memuncak, Mila dan Andre pun akhirnya melakukan hubungan terlarang itu. Keesokan harinya, saat Andre dan Mila tersadar dari tidur panjangnya, Andre yang tidak pernah sama sekali tidur dengan seorang wanita pun terkejut. Bersiap-siap untuk meninggalkan hotel. Siapa sangka, ternyata orang yang menemaninya menghabiskan malam. Ternyata wanita yang dia bawa sendiri dari kampung. Aku pikir kau wanita baik-baik. Ternyata itu hanya samaran saja. Jadi maksudmu aku ini adalah wanita penghibur. Memberikan imbalan yang besar, Andre minta Mila untuk tidak perlu mencarinya lagi.
merasa direndahkan. Mila pun tidak bersedia menerima uang dari Andre. 1 bulan setelah kejadian malam itu, Mila pun memberanikan diri memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Selamat Nona, Anda sudah hamil, dan usia kandungan Anda masuk 1 bulan. Siapa sangka, Vino yang saat itu sedang berada di rumah sakit yang sama, melihat Mila keluar dari ruangan kebidanan. Temui Mila dan melihat hasil tes yang dia bawa. Mila pun terkejut dan sembunyikan hasil aslinya dari Vino. Minta Vino untuk menjauhinya. Sepertinya Mila sangat benci pada Vino dan juga Andre. Minggir, jangan halangi jalanku. Kalian orang kaya, semua sama saja. Penasaran apa yang terjadi pada Mila. Akhirnya dengan keberanian Vino mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Sepertinya aku terlambat. Ada hal penting yang harus aku urus dulu. Permisi dokter. Wanita yang baru keluar. Apa dia sakit? Tidak, dia hanya sedang mengandung. Meminta izin untuk membawa hasil pemeriksaan Mila. Siapa sangka Vino akan beritahukan kabar baik itu pada Angga di hadapan neneknya. Jangan bercanda. Apa kau tidak lihat nenek sedang sakit? Lihat ini, lihat. Berikan saja pada nenek. Biar nenek yang lihat. Syukurlah akhirnya pewaris keluarga kita akan segera hadir. Ayo kita jemput sekarang. Tunggu dulu. Bukankah nenek masih harus istirahat? Biar aku dan Andre saja yang menemukan cucu pewaris perusahaan Anda. Ayo Andre, ikut aku. Kau yakin ia mengandung anakku? Bagaimana jika itu anak orang lain? Tunjukkan rekaman pembicaraannya dengan Tia. Sepertinya Mila memang tidak pernah tidur dengan pria manapun kecuali Andre. Merasa menyesal, Andre pun berniat temui Mila. Sementara itu Mila yang sudah tidak punya pilihan lain, terpaksa ingin gugurkan kandungannya. Suster, apa benar ada pasien yang bernama Mila kemari? Dia baru saja masuk dan akan melakukan operasi pengangkatan rahim. Tidak ingin terlambat, Andre dan Vino pun bergegas menemui Mila. Berpikir jika Mila sudah melakukan tindakan operasi, terlihat penyesalan dari raut wajah Andre. Dapat kabar dari perawat, jika Mila mengurungkan dirinya menggugurkan kandungan. Andre pun segera berlari mencari Mila. Tolong bicaralah dengan jelas. Dapat telepon dari pemilik grup. Rupanya pagi tadi Mila mengembalikan kartu milik Andre dan minta untuk dikembalikan. Sementara itu Mila yang hampir putus asa tidak sengaja bertemu dengan ibu dan adik tirinya di jalan, memaksa Mila ikut kembali ke kampung. Sepertinya Mila akan dijodohkan dengan pria kaya di desanya. Melihat Mila disekap dan diseret dengan mobil lain, Andre pun menghadang mobil dan minta mereka melepaskan Mila. Ternyata Andre bermaksud ingin bertanya, apa pria itu? Melihat wanita dengan ciri-ciri yang Andre sebutkan, ingin minta bantuan Andre, tapi mulut Mila dibekam. Dasar anak tak tahu diuntung. Padahal semua yang kami lakukan ini demi kebaikanmu. Minta ajudan untuk temukan hasil rekaman CCTV sekitar rumah sakit. Benar saja, mobil yang Andre temui tadi yang membawa Mila bersama mereka. Ikut aku tahu dia di mana sekarang. Tutup mulutmu Mila. Pukul saja dia ibu, beritahu dia bagaimana rasanya menjadi anak pembangkang. Bersiap-siap menemui Mila di kampung. Tak ingin terlambat, Andre pun menyewa helikopter. Beritahu Vino untuk tak mengkhawatirkannya. Andre pun berangkat dengan ajudannya, berpikir yang buruk tentang Mila. Sepertinya Andre benar-benar menyesal. Sepertinya Angga baru sadar jika pertemuannya dengan Mila merupakan jodoh yang menuntunnya sendiri bertemu dengan Mila. Tak terasa Angga pun hampir tiba di kampung. Mila melawan dan mencoba menyelamatkan dirinya. Sepertinya Mila mengancam akan mengakhiri hidupnya. Aku minta jangan ada yang berani mendekat. Merasa sudah benar-benar putus asa, Mila seperti tak sanggup memikul beban yang berat itu sendirian. Hentikan! Mila yang mencoba mengakhiri hidup dengan meloncat ke jurang. Rupanya Andre sangat khawatir dengan keadaan Mila. Untuk apa kau datang kemari? Apa belum puas kau merendahkanku? Mila, aku minta maaf. Memohon Mila agar mempercayainya. Andre memberanikan diri mendekati Mila. Jika kau percaya padaku, aku mohon ulurkan tanganmu padaku sekarang. Melihat kondisi Mila yang cukup lemah, Andre pun membawa Mila untuk mendapatkan pertolongan terlebih dahulu. Tahu jika Andre bukanlah orang sembarangan. Sepertinya ibu dan adik tiri Mila ketakutan dan menyesali perbuatannya pada Mila. Mencoba jelaskan pada Andre semua kesalahpahaman yang terjadi. Sepertinya Andre sudah tahu semua kebusukan saudara tiri Mila. Seret semua keluarga Mila dan bawa mereka kepada pihak yang berwajib. Melihat Mila alami pendarahan, sepertinya Andre harus buru-buru membawa Mila ke rumah sakit. Ketua, apa yang terjadi? Apa yang harus kami lakukan pada orang tua Nona?
Terserah kau saja. Beri pelajaran dan tak ada kata ampun sebelum menyerahkan mereka ke polisi. Beraninya kau memperlakukan menantu grup Mayora seperti binatang. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, minta pengawal untuk memukul kakinya dengan palu. Beruntung mereka tidak terlambat dan Mila segera mendapat pertolongan oleh dokter terbaik. Sudah 2 hari kau tidak sadar. Makanya aku menunggumu di sini, Mila. Aku benar-benar menyesal. Bos, hasil pemeriksaan kandungan Mila sudah keluar. Anda harus sabar. Sepertinya Anda akan terus menjaga Mila dan juga putramu dengan lebih baik lagi. Cucuku sayang, syukurlah kalau begitu. Selamat, Bos. Baiklah, cucuku, mulai hari ini kau adalah menantu di keluarga besar kami. Maaf Nenek, bukan aku menolak, tapi aku merasa ini masih seperti terlalu terburu-buru. Tolong beri aku waktu untuk memikirkannya. Tunggu Nak, jangan pergi dulu. Dengan penuh rasa menyesal telah bersalah pada Nenek, Mila putuskan untuk pergi. Tak bisa tinggal diam. Akhirnya Vino memutuskan menggunakan cara ini agar Mila mau ikut ke rumah mereka. Maaf Nona, jangan takut, kami bukanlah penjahat. Anda tidak perlu khawatir, kami pastikan membawa Anda ke tempat yang seharusnya dengan selamat. Masih bingung dengan rumah yang dia datangi? Sepertinya Mila belum tahu jika dia sudah tiba di rumah. Andre katakan padaku, mereka pasti suruhanmu. Nona, tolong maafkan kami. Minta maaf atas apa yang menimpanya hari ini. Sepertinya Nenek senang melihat Mila ada di rumahnya. Selamat datang di istana milikmu, Nona. Mila, sebenarnya sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Dasar gombal. Cucuku satu-satunya ini memang pria yang sangat dingin dan kaku pada semua wanita. Bertahun-tahun mencarikannya jodoh. Ternyata justru jodoh itulah yang datang sendiri padanya. Mendengar Nenek menceritakan kisah hidupnya, membuat ajudan pribadi Andre tertawa. Mila, Nenek sangat berharap kau mau menerima Andre dengan baik. Oleh sebab itu Nenek akan membawamu untuk berikan hadiah. Tunggu apa lagi? Nenek, bando dengan harga 20 juta itu terlalu mahal. Aku tidak bisa. Ini tidak pantas untukku. Dasar gadis kampung, tidak tahu barang mewah begini. Tutup mulutmu. Beraninya kau bicara seperti itu pada Nona Muda Mayora. Apa? Nona Muda Mayora? Manajer, maaf Nona, aku benar-benar minta maaf. Menantuku, kau tidak perlu repot-repot memilihnya. Dengarkan, aku bungkus semua untuk Nona. Baik, akan kami siapkan semuanya. Melihat tingkah Nenek membuat Mila tersenyum bahagia. Borong semua barang-barang mewah. Sepertinya Andre kewalahan melihat ulah neneknya. Andre, sepertinya Mila lelah. Kau gendong saja dia. Iya. Melihat tingkah Nenek pada Mila dan Andre, membuat semua orang pun ikut tersipu-sipu malu. Sebulan berlalu, Mila pun akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Beri kejutan pada Mila dengan mendatangkan desainer idolanya. Merasa seperti mimpi, Mila terlihat sangat bahagia. Ucapkan terima kasih pada Andre yang sudah berikan kesempatan untuk bertemu Mila. Idola Mila pun memberikan buku yang sudah ditandatangani olehnya. Baiklah, bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu saja. Menjadi seorang mahasiswa yang dihormati oleh dosen membuat Maya iri pada Mila. Tak hanya kemampuannya menggambar, rupanya kecantikan Mila jugalah yang membuat Maya iri padanya. Hai kau wanita murahan, mau cari muka dengan pakaian seperti ini? Jangan macam-macam dengan kami. Dia tak melawan. Mila hanya memberi mereka peringatan agar tak mencampuri urusannya. Bukannya diam, justru Maya malah semakin menjadi-jadi, bahkan sampai mengancam Mila. Bahkan Maya sampai mengatakan jika Mila pernah menjadi wanita penghibur di klub, membalas sampai mengeroyok Mila tanpa rasa kasihan sedikit pun. Merasa seorang diri, Mila tak mampu melawan. Bahkan dengan sengaja Maya dan teman-teman merobek hasil desain Mila. Beruntung seorang wanita baik datang membantunya. Rupanya wanita itu adalah kakak tingkat yang memiliki kekuasaan di kampus. Maya yang tak mampu melawan pun akhirnya pergi meninggalkan Mila. Lihatlah, hasil desainmu ini bagus sekali. Sepertinya kau harus memperbaiki dan membuatnya ulang.
Sudah hampir 1 tahun skripsiku tidak selesai. Sepertinya aku memang harus mengubur impianku menjadi desainer. Mila yang sudah terlanjur kecewa dengan gambarnya yang rusak pun akhirnya membuangnya ke tempat sampah. Mila, masih ada kesempatan untukmu memperbaiki semuanya. Ambil gambar Mila untuk dijadikannya bahan penelitian mendesainnya. Terlihat Donna sangat kagum dengan hasilnya. Malam itu saat Mila sedang menunggu jemputan Andre, tiba-tiba Mila dikejutkan oleh teman kampusnya, Donna yang rupanya selama ini sudah mengagumi Mila. Siapkan kejutan untuk menyatakan cintanya pada Mila. Sepertinya tidak ada yang tahu jika Mila sudah menikah dengan pengusaha kaya raya. Semua orang bersorak meminta Mila menerima Donnie. Namun di sisi lain, Andre yang sudah tiba melihat keributan yang terjadi membuatnya sangat cemburu. Rupanya itu adalah rencana Maya. Dia tidak senang melihat Mila dikagumi banyak pria tampan di kampusnya. Mila memang tak bisa menjawab alasan menolak Donnie, tapi yang pasti dia hanya ingin menjaga nama baik suaminya. Melihat Mila dalam keadaan yang sangat terdesak membuat Andre buru-buru ingin menolongnya. Mila, bukankah pria ini adalah saudara kandungmu? Minta Mila untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Tolaklah jika kau tidak menyukainya. Bawa Mila pergi dari sana. Sepertinya Donnie bingung dengan apa yang terjadi. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Adakan kontes desain di kampusnya. Sepertinya Mila butuh mempelajari banyak lagi tentang desain. Mengkhawatirkan Mila terganggu dalam belajar. Akhirnya Andre rela jadi mahasiswa baru untuk membantu Mila agar tenang. Tertawakan kelakuan suaminya yang tampak seperti anak kecil. Sepertinya Mila cukup terhibur. Kenapa kau berpakaian seperti anak sekolahan? Lucu sekali suamiku ini. Waktumu belajar hanya terisi 5 hari. Aku hanya ingin membantumu agar lebih tenang dan relaks. Aku yakin kau pasti bisa dan mampu berikan yang terbaik. Bawakan buku dan membantunya temukan ide dalam mendesain. Sampai waktu untuk persiapan kontes mendesain itu pun tiba. Mengetahui jika jurinya adalah desainer ternama di dunia, buat semua orang terlihat sangat tegang dan khawatir. Berikan sambutan pada Nona Lin. Sepertinya dosen Mila sangat mengapresiasi kedatangannya di kampus itu. Melihat Mila menatapnya penuh antusias. Maaf Pak, sebelum kontes dimulai, bolehkah aku ajukan beberapa pertanyaan pada Nona Lin? Tak terima maksud Mila. Pak dosen pun memarahinya. Namun Nona Lin menghargai niat baiknya. Maaf Nona Lin, aku sedikit tegar. Bisakah Anda memberiku tips agar aku bisa mengatasi kekhawatiranku ini? Percaya diri, itulah kunci utamamu. Semoga kau beruntung. Apa ada sesuatu yang terjadi, Nona? Aku di sini datang untuk menemukan bakat seseorang, bukan mencari masalah. Tuan Vino yang mengetahui jika sebentar lagi kontes akan dimulai mengajak Andre untuk siap-siap. Rupanya penyelenggara acara tersebut adalah Andre. Tidak ingin membuat Mila merasa terganggu, Andre diam-diam menyembunyikan ini darinya. Terima kasih saudaraku, kau memang yang terbaik. Satu persatu kontestan maju menampilkan hasil desainnya. Seperti orang yang kebingungan, Bika sepertinya mencari Angga yang tak kunjung juga datang. Sudah hampir malam dan kontestan pun hampir habis, namun Andre belum juga menampakkan batang hidungnya. Hingga tiba saat Mila yang maju. Rupanya, desain Mila sudah dirubah oleh orang yang tidak menyukainya. Tunjukkan video saat dia masih bekerja sebagai pelayan di klub malam. Mila benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga video keji itu bisa ada di layar monitor. Donnie yang kecewa pun malah ikut menyalahkan perbuatan Mila. Tak terima Donnie merendahkan Mila. Sepertinya Nona Lin ingin memberi Donnie pelajaran. Lebih baik kita tunggu dulu jawaban Mila. Apa-apaan ini Mila? Kau sudah mempermalukan nama baik kampus. Cepat jelaskan pada kami. Apa benar juga bukti SG itu? Jadi kau sudah mengandung dan tidak ada suami. Beruntung Andre datang tepat waktu, menyembunyikan kehamilan dan pernikahannya dari kampus. Mila rupanya hanya ingin agar dia bisa dihargai saja. Minta Mila tetap tenang. Akhirnya Andre pun ungkapkan identitas Mila dan kehamilannya saat ini di hadapan semua orang di sana. Minta yang membuat video untuk mengakui kesalahannya. Mengetahui jika Donner dan Maya yang melakukannya, Vino dan ajudan Andre pun menghajar mereka. Merasa ini tidak adil, Maya pun membela diri dan meminta dimaafkan. Dasar wanita tak tahu diri, beraninya kau masih mengganggu Mila. Kau pikir siapa dirimu? Seret orang-orang ini dari kampus, pastikan mereka tak lagi ada di kampus ini. Merasa bersalah, Mila pun ingin minta maaf pada semua orang yang terlibat dalam masalah ini, termasuk pada dosen yang membimbingnya Mila. Justru bapaklah yang harus minta maaf.
Tak ingin membuat masalah semakin rumit, Andre meminta Donnie untuk bawakan gaun hasil rancangan Mila. Membawa Mila ke ruang ganti. Sepertinya Mila tak percaya jika desainnya Andre sudah buat jadi gaun. Sebenarnya terlihat Mila sangat anggun dan cantik mengenakan gaun yang dia desain dan rancang sendiri. Jika memang hari ini harus menang, memang tidak salah jika juri memilih Mila sebagai pemenangannya. Melihat kebahagiaan Mila dan Andre hari itu membuat semua orang pun ikut merasakan kebahagiaan kedua pasangan yang sedang dimabuk cinta ini.